Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nggak apa-apa ya teman-teman Milan, tetap semangat. Ada tuh teman SD gua dulu ranking 30-an, sekarang juga jadi orang sukses. Jadi nggak apa-apa nih, start orang kan beda-beda. Mungkin sekarang startnya peringkat 30, tapi nanti di kemudian hari bisa sukses. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini tentu saja tidak lupa kita cerewetin perjalanan tim-tim Seri A di kompetisi Eropa. Oke deh, langsung saja kita mulai cerewetin Seri A hari ini teman-teman. Dari kabar baik, yaitu Video.com sudah deal nih teman-teman untuk menyiarkan Seri A musim ini ya, dimulai dari Giornata 7. Akhirnya teman-teman kita bisa nonton Seri A dengan nyaman ya, melalui streaming yang legal. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Sering terjadi gangguan teknis kalau link yang ilegal kan sering tuh, tahu-tahu gambarnya hilang, tahu-tahu suaranya lelet, atau bahkan nggak ada suara sama sekali. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Seri A sejauh ini teman-teman hanya tersisa satu tim saja nih yang belum menang sama sekali, yaitu saingannya AC Milan ya, yang bernama AC Monza teman-teman. Dan ternyata Seri A berbeda jauh dengan Premier League yang selama ini disebut-sebut sebagai liga terbaik di dunia. Ternyata di Premier League sampai dengan matchday ke-6 teman-teman, masih ada 5 tim yang belum pernah menang sama sekali anjir. Yaitu ada Ipswich Town, ada Leicester, Crystal Palace, Southampton, dan juga Wolves. Sedangkan untuk liga lainnya ya, di 5 liga besar Eropa, La Liga dan Liga Prancis sama nih dengan Seri A, tersisa satu tim saja yang belum pernah menang. Dan kemudian di Bundesliga masih ada 2 tim yang winless. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi dari Lukaku teman-teman, yang sudah untuk kedua kalinya tidak dipanggil oleh timnas Belgia ya pasca Piala Eropa yang lalu. Untuk di season ini kan sejauh ini sudah ada 1 kali international break ya teman-teman, di bulan September yang lalu. Kemudian akan ada international break lagi nih setelah Giornata 6. Berarti sudah ada 2 kali international break. Nah di kedua international break ini Lukaku tidak dipanggil oleh timnas Belgia. Padahal selama ini Lukaku selalu menjadi andalan. Nah menurut gue teman-teman, ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat amat penting ya, sangat berarti bagi Napoli. Sejauh ini Napoli dibandingkan dengan tim-tim lainnya ya, dibandingkan dengan rival-rival lainnya, Napoli sudah punya satu keuntungan tersendiri, yaitu mereka tidak tampil di kompetisi Eropa. Ketika Inter, Juventus, Milan, Lazio, dan Roma terbelah ya fokus dan energinya karena bermain di kompetisi Eropa, sekarang Napoli punya satu keuntungan lagi, yaitu pemain pilar mereka, pemain andalan Conte ya, di lini depan, Lukaku tidak dipanggil oleh tim nasional. Ini berarti membuat Napoli semakin bugar dan terhindar dari bahaya cedera. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi dari Alvaro Morata teman-teman, striker Milan yang baru saja merasakan dampak dari kerasnya perseteruan derby di Italia ya. Jadi gini ceritanya teman-teman, Alvaro Morata yang baru saja direkrut oleh Milan dari Atletico Madrid, dia baru saja membeli sebuah rumah teman-teman di dekat kota Milano, yaitu di sebuah kota bernama Corbetta. Nah menarik ya teman-teman, ini si wali kota Corbetta kurang kerjaan banget sih. Melalui akun pribadi dia mengumumkan bahwa Morata akan pindah domisili ke kota Corbetta. Dan pengumumannya menggunakan gaya bahasa mirip Fabrizio Romano. Si wali kota ngomong gini teman-teman, Morata pindah ke Corbetta, here we go. Ini bukan kebohongan, ini bukan April Mop. Morata adalah warga baru Corbetta. Sang bomber Spanyol yang merupakan rekrutan baru Milan telah melakukan finalisasi untuk pindah ke rumah yang indah di kota kita. Lalu teman-teman, lucunya di bagian bawah ada tulisan begini, kalian semua tahu bahwa saya adalah fans berat Inter, tetapi saya dengan senang hati menyambut Morata sebagai keluarga besar kota Corbetta.
Ada aja teman-teman. Nah, postingan dari sang wali kota membuat Morata kesel ya. Morata lalu mencurahkan isi hatinya ya teman-teman melalui Instagram story. Dia bilang bahwa merasa privasinya dilanggar. Dia merasa bahwa postingan dari sang wali kota akan membuat banyak warga sekitar datang ke rumah dia dan dia pasti akan terganggu. Sang wali kota bukannya minta maaf ya, malah nyebelin teman-teman. Dia bikin IG story dengan tulisan "Ciao Morata", "Selamat tinggal Morata", lalu ada emoticon love ya berwarna biru hitam. Ada aja ya teman-teman keseruan dari perseteruan derby di Italia sana. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Ini media Italia lagi sumringah ya, karena perwakilan-perwakilan Serie A di kompetisi Eropa sebagian besar menang ya. Ini buset, Gazzetta headline-nya keajaiban Juve, lalu ada pertunjukan Atalanta, dan bahkan Bolonya walaupun kalah, ini headline-nya juga tetap bagus teman-teman. Di sini dituliskan Bolonya kalah dengan kepala terangkat tinggi. Ini Gazzetta memberikan rating bagus ya untuk Bolonya. Italiano dikasih nilai 6,5, lalu gelandang mereka Freuler juga dikasih nilai 6,5. Bahkan pemain-pemain lainnya walaupun kalah dari Liverpool, menurut gua ratingnya nggak buruk-buruk banget. Endoye juga nilainya 6,5, lalu Bekoma Skorupski dikasih 6. Paling jelek Orsolini dengan nilai 5. Lalu kemudian untuk Atalanta, ini Gasperini dikasih nilai 7,5, Lukman juga 7,5 teman-teman. Lalu Samardzic dan bek barunya Atalanta nih, Kosonou dapat nilai 7,5. Selebihnya pemain-pemain Atalanta mendapatkan nilai 7. Yang paling jelek ini kipernya Atalanta nih, Karnesesi. Di pertandingan ini teman-teman, striker Atalanta asal Nigeria yang juga merupakan gitaris dari lagu-lagu beken tanah air seperti Ada Apa Denganmu, Aku dan Bintang, Semua Tentang Kita, mencetak gol pertamanya di Liga Champions ya dalam sepanjang karir dia. Dan sejauh ini dari 5 pertandingan terakhir dia juga sudah mencetak kombinasi 5 gol dan assist. Di partai lawan Shakhtar sendiri dia mencetak 1 gol 1 assist. Ada satu pemain Atalanta lagi yang layak mendapatkan apresiasi, yaitu Raul Belanova yang juga mencetak gol ya. Ini adalah gol pertama dia untuk Atalanta, gol pertama dia di Liga Champions, dan gol ketiga sepanjang karir profesional Belanova. Lalu tim Serie A lainnya yang bikin bangga di kompetisi Eropa adalah Juventus teman-teman. Gazzetta memberikan nilai 8 ya untuk performa Juventus di partai lawan Leipzig. Thiago Motta dan Vlahovic mendapatkan nilai 8, dan yang paling jelek adalah Di Gregorio nih mendapatkan nilai 5. Lalu pemain lainnya yang mendapatkan nilai bagus dari Gazzetta adalah Fagioli dan Kalulu mendapatkan nilai 7,5. Juventus teman-teman di pertandingan ini tertinggal 2 kali, tetapi ujung-ujungnya tetap mampu menang 2-3 dari tuan rumah Leipzig yang notabene adalah perwakilan dari pot 1. Yang bikin kemenangan ini terasa manis, terasa heroik adalah Juventus bermain dengan 10 orang. Kiper mereka kena kartu merah, dan setelah kena kartu merah Juventus malah dihukum penalti ya. Mereka kebobolan lalu kemudian tertinggal 1-2, tetapi akhirnya mampu mengembalikan kedudukan. Tetapi sayangnya teman-teman, kemenangan Juventus ini menurut gua harus dibayar mahal ya, karena Bremer cedera ACL, absen sampai akhir musim anjir. Kasihan banget. Lalu Nico Gonzalez juga cedera di pertandingan ini, tetapi kemungkinan sudah bisa pulih ya setelah international break. Pemain lainnya dari Juventus yang juga cedera panjang adalah Milik, tetapi untungnya Vlahovic lagi on fire banget teman-teman. Dia mencetak 3 gol dari 2 pertandingan terakhir. Dengan hasil matchday kedua Liga Champions ini teman-teman, perwakilan Serie A paling tinggi ada Juventus di peringkat 7. Lalu kemudian ada Inter yang menang 4-0 atas Red Star ya. Mereka ada di peringkat 9. Lalu di bawahnya ada Atalanta peringkat 11. Kemudian ada Bolonya peringkat 26. Lalu kemudian yang paling bawah ada nomor 32, tapi bukan Di Marco, bukan Vieri, melainkan Milan. Gak apa-apa ya teman-teman Milan, tetap semangat. Ada tuh teman SD gua dulu ranking 30-an, sekarang juga jadi orang sukses. Jadi gak apa-apa nih, start orang kan beda-beda. Mungkin sekarang startnya peringkat 30, tapi nanti di kemudian hari bisa sukses. Lalu kemudian berikutnya kita beralih ke Europa League teman-teman. Ada hasil berbeda dari 2 tim ibu kota yang mewakili Serie A. Ini AS Roma mengecewakan banget ya. Udah transfer mereka jor-joran, ganti pelatih, tapi tetap aja ujung-ujungnya nih kalah lagi. Dan bahkan sekarang kalahnya dari tim antah berantah anjir. Elfsborg siapa coba ini? Sejauh ini Roma masih winless ya, belum pernah menang di Eropa.
Tetapi sang saudara sekota Lazio top banget, gile. Di matchday kedua Europa League ini teman-teman, Lazio menang 4-1 dan sekarang ada di peringkat teratas klasemen Europa League. Gokil, sang penggendong koefisien UEFA ini berarti. Jujur teman-teman, ini paling salut buat Baroni sih. Dia itu kan ditunjuk jadi pelatih Lazio juga dadakan ya. Tidak ada yang menduga bahwa Tudor akan dipecat. Sekarang udah penunjukan dia mendadak, transfernya pelit. Akan tetapi performa Lazio baik di Serie A maupun di Europa League sama sekali tidak mengecewakan. Ini bahkan 3 pertandingan Lazio mencetak 10 gol dan cuma kebobolan 3 kali teman-teman. Penyerang mereka Castellanos, buset deh, lagi on fire banget ini dia. Benar-benar membuat publik Olimpico melupakan Immobile ya. Total dari 7 pertandingan terakhir Castellanos mencetak 5 gol. Lalu kemudian berikutnya dari Conference League, sang finalis 2 kali Fiorentina menunjukkan tajinya ya. Mereka menang 2-0 teman-teman. Moiskin dan Adli mencetak gol ya di pertandingan ini. Tetapi apresiasi secara khusus harus diberikan kepada Moiskin. Dia reborn teman-teman, dia bangkit kembali. Musim lalu dia tidak mencetak gol sama sekali. Itu perasaan yang pasti sangat menyakitkan ya bagi seorang striker. Terlebih dia adalah striker yang pernah bermain untuk Paris Saint-Germain dan Juventus. Tidak mencetak gol sama sekali. Akan tetapi teman-teman, di musim ini Moiskin total sudah mencetak 6 gol dari 11 pertandingan dia bersama Fiorentina maupun bersama tim nasional Italia. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan.